Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Mustikarani dengan nomor NIM 213111439. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema mahasiswa ulil albab yang memahami sejarah pemikiran Islam dan perkembangan ilmu sains dalam peradaban Islam. Makna dari ulil albab diartikan sebagai orang yang berakal atau berpikir. Sementara itu, dalam konsep luas, ulil albab merupakan orang yang senantiasa menggunakan akal dan pikirannya untuk senantiasa mengingat segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keimanan kepadanya. Ulil merupakan kata jama' yang diartikan pemilik, memiliki, atau seseorang yang memiliki keistimewaan. Sementara albab yang berasal dari kata al-lababu atau al-lub diartikan inti dari segala sesuatu. Jadi, ulil albab bisa diartikan memiliki inti dari segala sesuatu. Jika semisal makna ulil albab diilustrasikan pada diri manusia, maka inti dari segala sesuatu dalam diri manusia ialah hati. Dengan kata lain, bahwa yang paling berharga dalam diri manusia itu adalah hati. Contoh sifat ulil albab dalam kehidupan yaitu mampu memisahkan mana yang baik dan yang buruk. Dengan ilmu, kita dapat mengetahui mana yang baik dan buruk sebelum membuat keputusan. Dengan ilmu juga, seseorang dapat membuat keputusan yang bermanfaat dan tidak merugikan. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, yaitu dalil-dalil ulil albab dalam Al-Quran, yaitu salah satunya dari surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta perubahan malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan dalil-dalil Al-Quran lainnya yaitu ada juga di surah Al-Baqarah ayat 179, surah Al-Imran ayat 191, surah Yusuf ayat 111, surah Ar-Ra'd ayat 19, surah Al-Kahfi ayat 93, surah Al-Baqarah ayat 269, surah Al-Imran ayat 7, surah Al-Maidah ayat 100, surah Ibrahim ayat 52, surah Shad ayat 29, surah Shad lagi ayat 43, surah Az-Zumar ayat 18, surah Az-Zumar ayat 21, surah Al-Mu'min ayat 54, dan surah At-Talaq ayat 10. Penjelasan dalam kitab tafsir karya Razi diriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Ali yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca ayat-ayat ini sebelum sholat malamnya. Dalam hadis yang lain, kita juga diseru untuk membaca ayat-ayat suci ini. Ayat-ayat di atas juga menjelaskan tentang penciptaan dunia ini memiliki suatu tujuan. Mengetahui eksistensi adalah tahapan utama untuk mengetahui Allah. Mereka yang berakal melihat pengetahuan Allah dari segala sesuatu di dunia. Semakin bijak seseorang, semakin banyak yang dapat ia ketahui. Selanjutnya yaitu sejarah pemikiran dalam Islam. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, periodisasi sejarah kebudayaan Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 fase atau 3 periode, yakni 1 periode klasik, yaitu periode yang dimulai dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua,
periode pertengahan, yaitu periode antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern, yaitu antara tahun 1800 sampai sekarang. Periode klasik, periode ini lahir beberapa ulama dan filosof besar dalam Islam. Dalam pada itu, para imam mazhab yang terkenal dengan Al-Imamu Mazahibul Arba'in yang terdiri atas Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, merupakan tokoh yang hidup dan mengembangkan dialektika pemikiran. Keagamaannya pada periode ini dalam bidang filsafat, pada periode ini tercatat nama-nama besar seperti Al-Kindi. Pada periode ini, Islam sedang dalam masa puncak kejayaannya, baik dalam bidang ilmu filsafat maupun ilmu keagamaan. Kejayaan tersebut termanifestasikan dalam kejayaan Islam lewat dinasti Umayyah satu yang berpusat di Damaskus, dinasti Umayyah II yang berpusat di Andalusia atau Spanyol, dan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Periode pertengahan, periode ini Islam bisa dikatakan dengan mengalami masa kemunduran. Hal ini ditandai dengan munculnya kecenderungan untuk mempertentangkan antara akal dengan wahyu, imam dengan ilmu, dunia dan akhirat. Dalam diskursus pemikiran kontemporer, kemunduran Islam pada periode ini yang masih terasa hingga sekarang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses sejarah yang ditandai dengan meluasnya pemikiran Al-Ghazali yang cenderung memisahkan filsafat dengan agama. Lewat pemikiran Al-Ghazali pula, himma untuk melakukan eksplorasi ilmu agama dan filsafat mulai meredup, yang dalam hal ini ditandai oleh pandangan Al-Ghazali yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup. Beberapa karya Al-Ghazali yang berkenan dengan hal ini seperti yang terungkap dalam Tahafutul Falasifah atau kerancuan filsafat. Yang terakhir yaitu periode modern, merupakan periode yang ditandai dengan munculnya gerak-gerak pembaharuan dalam pemikiran Islam. Beberapa tokoh yang terkenal dalam gerakan pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridla, Fazlur Rahman, Jamaluddin Al-Afghani. Periode ini sekaligus menandai perkembangannya resistensi terhadap pemikiran Al-Ghazali yang menyatakan pintu ijtihad dalam Islam telah tertutup. Selanjutnya itu perkembangan ilmu sains dalam peradaban Islam. Awal mula kemunculan dan perkembangan sains dalam dunia Islam beriringan dengan ekspansi Islam itu sendiri. Dalam kurang lebih dari 25 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kaum muslim pada waktu itu telah berhasil menaklukkan seluruh Jazirah Arabia dari selatan hingga utara. Belum sampai satu abad, pada 750 Masehi, wilayah Islam telah meliputi hampir seluruh luas jajahan di Asia dan Afrika Utara. Pembukaan negeri-negeri ini berlangsung sangat pesat dan tidak terbendung. Satu persatu kerajaan demi kerajaan berhasil ditaklukkan pada abad ke-8 hingga dengan abad 12 Masehi. Umat Islam berada pada zaman keemasan, zaman di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat mencapai puncaknya. Pada saat itu, umat Islam menjadi pemimpin dunia karena perhatiannya yang sangat besar tidak hanya dari sisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu murni. Pada masa ini, bermunculan tokoh-tokoh dan ilmuwan yang sangat cerdas. Salah satunya adalah Al-Ghazali. 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 505 Hijriah atau 1111 Masehi.
dan masih banyak sederetan ilmuwan yang ide pikirannya mewarnai peradaban dunia. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lain adalah penekanannya terhadap masalah ilmu atau sains. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk menuntut ilmu setinggi mungkin, dan sebagai imbalannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Berikut beberapa contoh perkembangan ilmu sains dalam agama Islam. Yang pertama yaitu salah satunya ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah salah satu ilmu yang mempelajari perbintangan dan angkasa luar. Awal dari ilmu astronomi memang masih rancu sampai sekarang ini karena banyak sumber yang memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Namun, ada pemikiran bahwa ilmu perbintangan mulai digunakan sejak zaman batu dengan bukti beberapa artefak. Gambar dan coretan dinding goa, cara masyarakat purba menentukan musim, cuaca dan iklim sampai dengan pembuatan monumen atau situs seperti Stonehenge. Astronomi sistematis dengan perhitungan sistematis mulai digunakan pertama kali oleh orang-orang dari Babilonia. Sejak itu, perkembangan astronomi semakin pesat dan luas. Yang kedua itu ilmu kedokteran dan farmasi. Ada banyak ilmuwan Islam yang berkontribusi dalam kemajuan ilmu kedokteran dan juga farmasi. Salah satunya Jabir Ibnu Hayyan. Beliau memiliki karya terkenal berupa buku dengan judul Al-Khomair atau fermentasi, serta penemuan dahsyat beliau, yakni intelektualnya berhasil mengklarifikasi berbagai ragam benda yang tersusun atas unsur-unsur kimia. Lalu selanjutnya itu ada ilmu matematika. Ilmu matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, bangunan ruang, serta perubahan-perubahan yang ada pada suatu bilangan. Umat Islam mengembangkan ilmu-ilmu matematika karena kebutuhan sehari-hari mereka seperti menentukan waktu-waktu sholat dan permulaan bulan Ramadan yang penuh berkat, mengenali arah kiblat, dan pembagian harta warisan atau ghanimah di antara orang-orang yang dapat memanfaatkan atau berhak menerima secara legal dan adil. Selanjutnya ada juga ilmu geografi. Ilmu geografi adalah studi tentang tempat dan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Ilmu geografi di dunia Islam mulai berkembang pada masa era kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Ketika itu, Khalifah Harun al-Rashid yang mendorong para sarjana muslim menerjemahkan naskah-naskah kuno dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan ada ilmu biologi. Ilmu biologi sebagai ilmu-ilmu murni yang mendasari ilmu terapan atau bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kedokteran. Bersama dengan perkembangan teknologi dan disiplin ilmu lainnya, telah banyak membawa perubahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Penemuan-penemuan di bidang biologi atau bioteknologi telah berhasil memecahkan berbagai masalah atau persoalan dalam hidup manusia, seperti penemuan-penemuan dalam teknik penyimpangan dan transfer embrio, teknik kultur jaringan, penemuan berbagai jenis obat, antibiotik, vaksin, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah suatu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan dari suatu zat. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam di era kejayaan telah melakukan revolusi di bidang kimia. Kimiawan muslim telah mengubah teori ini menjadi sebuah industri yang penting dalam peradaban dunia. Mungkin sekian pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.